Yang pertama, kasus Said Agilusin Al-Munawar menjabat sebagai Menteri Agama RI pada 2001-2004 era Presiden Megawati Soekarno Putri. Di masa kepemimpinannya ditemukan dugaan penyelewengan besar dalam pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari setoran jemaah haji tahun 2001 sampai 2003. Setelah masa jabatan menteri berakhir, pemeriksaan terhadap laporan keuangan haji memunculkan indikasi pelanggaran. Pada 2005, Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif terhadap pengelolaan dana haji selama masa jabatan Said Agil. Pada Maret 2005, Said Agilusin Al-Munawar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. Terdapat praktek markup, pemotongan dana haji, dan penggunaan dana untuk pos yang tidak sah. Menurut hasil audit, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 719 miliar rupiah. Pada 22 Agustus 2006, Majelis Hakim PN Jakpus memvonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah terhadap Said Agil. Yang kedua, kasus Zulkarnain Jabar adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar periode 2009 sampai 2014 yang duduk di Komisi 8 membidangi agama dan sosial. Ia juga dikenal sebagai politikus dari Sulawesi Selatan. Zulkarnain diduga mengatur pemenangan proyek pengadaan Al-Quran tahun 2011 dan Laboratorium Komputer Madrasah tahun 2011 sampai 2012. Melalui pengaruh jabatannya di Komisi 8, proyek-proyek ini dimenangkan oleh rekanan tertentu yang telah diarahkan oleh Zulkarnain dan putranya Dendi Prasetya. Pada 26 Juli 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi Sapat KPK resmi menetapkan Zulkarnain Jabar dan anaknya Dendi Prasetya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran, Laboratorium Komputer Madrasah, serta alat peraga madrasah. Zulkarnain mengatur rekanan pemenang lelang dan meminta fee dari perusahaan yang dimenangkan. Zulkarnain dan anaknya menerima fee sekitar 15,8 miliar rupiah dari perusahaan rekanan. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara mencapai 27 miliar rupiah. Pada 6 September 2013, Majelis Hakim memvonis Zulkarnain Jabar 15 tahun penjara. Yang ketiga, kasus M. Roma Hurmuzi, biasa dipanggil Romi, adalah Ketua Umum PPP Kati Partai Persatuan Pembangunan periode 2016-2019, sekaligus anggota DPR RI Komisi 11. Pada 15 Maret 2019, KPK melakukan OTT di Surabaya dan Jakarta. Romi ditangkap bersama Haris Hasanuddin, Kati Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur, kandidat, dan Muhammad Mu'afak Wirahadi, Kati Kepala Kantor Kemenak Gresik. Saat OTT, KPK menyita uang tunai 50 juta sebagai bagian komitmen fee dari total suap. Pada 16 Maret 2019, KPK menetapkan M. Roma Hurmuzi, Haris Hasanuddin, dan Muhammad Mu'afak Wirahadi sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kemenak. Haris dan Mu'afak memberi uang ke Romi agar dibantu menduduki jabatan strategis di lingkungan Kemenak Jawa Timur. Untuk Haris Hasanuddin, total 325 juta rupiah diberikan bertahap melalui perantara. Sebagian diterima Romi langsung. Untuk Mu'afak Wirahadi, total 91,4 juta rupiah. Pada 20 Januari 2020, Majelis Hakim memvonis Romi 2 tahun penjara plus denda 100 juta. Yang keempat, kasus Eltinus Omaleng adalah Bupati Mimika Papua, 2 periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Pada 2021 hingga 2022, KPK menerima laporan dugaan korupsi terkait proyek gereja dari masyarakat dan melakukan penyelidikan awal. Eltinus Omaleng diduga mengatur pemenang lelang proyek pembangunan gereja bersama sejumlah pejabat, serta memerintahkan pencairan dana meskipun syarat administrasi tidak lengkap. Menurut hitungan ahli, negara dirugikan sekitar 21,6 miliar dari proyek ini. Pada 1 September 2022, KPK secara resmi menetapkan Eltinus Omaleng sebagai tersangka bersama 2 pejabat dinas PUPR Mimika. Pada Mei 2023, Majelis Hakim memvonis Eltinus Omaleng dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Yang kelima, kasus Surya Dharma Ali adalah Menteri Agama RI masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada awal 2014, KPK mendapat banyak laporan dan temuan. Laporan hasil pemeriksaan terhadap keuangan haji dan dana sosial Kemenak. Ada aliran dana dan markup biaya penyelenggaraan haji, serta penyelewengan dana abadi umat. Penyalahgunaan wewenang dalam penetapan petugas haji, pengadaan jasa catering, akomodasi dan transportasi, serta penunjukan tim pembimbing haji. Pada 22 Mei 2014, KPK menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka. Modus korupsi yang dilakukan adalah penentuan pihak-pihak penyedia layanan dilakukan dengan praktik KKN, penerimaan gratifikasi, serta penunjukan secara tidak profesional. Penggunaan dana haji untuk kepentingan pribadi atau keluarga dalam perjalanan, baik ke Arab Saudi maupun daerah lain. Proses pemberian dana hibah, bantuan pendidikan, dan pembangunan pesantren kepada pihak-pihak dan yayasan tertentu tanpa prosedur. Bahkan ada yang fiktif. Berdasarkan audit BPK, kerugian mencapai 1 triliun rupiah. Pada 20 Januari 2016, Majelis Hakim memvonis Surya Dharma Ali 6 tahun penjara peli denda 300 juta. Kasus ke-6, kasus I. Ketut Luki, adalah mantan perbekal
Kepala Desa Bongkasa, Badung, Bali. Iketut Luki melakukan praktik meminta fee atau komisi dari kontraktor sebagai syarat pencairan dana proyek pura. Ia beberapa kali menunda atau menahan pencairan dana agar kontraktor memberikan uang yang diminta. Pada November 2024, Iketut Luki terjaring OTT oleh Ditreskrimsus Polda Bali. Uang tunai 20 juta sebagai fee proyek menjadi barang bukti utama dalam OTT tersebut. Uang tersebut diterima agar pencairan dana proyek pembangunan pura bisa segera dilakukan. Setelah OTT, Luki langsung ditahan dan diperiksa intensif oleh Polda Bali. Fakta persidangan menguatkan bahwa fee diberikan kontraktor bukan atas dasar sukarela, melainkan karena tekanan dari Luki sebagai pejabat publik. Pada 7 Mei 2025, Majelis Hakim memvonis Iketut Luki 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kasus ke-7. Kasus Pendeta Hein Arina adalah Ketua Sinode GMIM. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Utara untuk Sinode GMIM selama beberapa tahun terakhir. Subdit Tipit Korpolda Sulut mulai melakukan penyelidikan setelah menerima laporan indikasi penyalahgunaan dana hibah oleh pengurus Sinode GMIM. Pada 17 April 2025, polisi menahan Pendeta Hein Arina setelah menjalani pemeriksaan intensif. Media menyoroti proses penahanan berlangsung lancar dan mendapat perhatian besar warga serta jemaat. Ditemukan laporan fiktif dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar program gereja. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,9 miliar rupiah. Proses hukum masih berlangsung di Polda Sulut. Kasus dinyatakan dalam tahap pemberkasan untuk pelimpahan ke kejaksaan. Yang terakhir, kasus ini memang tidak berkaitan dengan agama. Namun, mengingat posisi pelaku sebagai petinggi organisasi agama, jadi kita masukkan dalam daftar ini. Kasus Siti Harta Timurdaya adalah Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation, juga tokoh Ormas Buddha, Ketua Umum Walubi. Pada Maret hingga April 2012, PT HIP sedang membutuhkan rekomendasi dan SKH guna usaha, HGU, dari Bupati Buol untuk lahan perkebunan tambahan. Pada Juni 2012, KPK mengendus praktek suap seputar pengurusan HGU di Buol. KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Amran Batalipu di Jakarta dan beberapa pihak dari PT HIP. Sejumlah uang dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah ditemukan senilai 3 miliar rupiah. Pada 9 Agustus 2012, Hartati resmi ditahan oleh KPK. Pada 4 Februari 2013, Majelis Hakim memvonis Siti Harta Timurdaya 2 tahun 8 bulan dan denda 150 juta rupiah.